Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang 275. Hari ini saya akan menjelaskan masalah charger atau modul ya. Modul di sini adalah modul TP405. Saking banyaknya pertanyaan teman-teman masalah charger ini, padahal dulu sudah tak kasih video untuk penjelasannya, cuman barangkali teman-teman nggak nyimak atau nggak tahu ya. Kalau pengen tahu, videonya ada di sini ya, teman-teman bisa dilihat kembali. Tapi untuk video kali ini saya akan sedikit memperjelas ya untuk perbedaan antara modul ini sama yang ini ya. Ini seperti apa? Yang bagian kiri ini adalah modul TP405 yang seri atau yang varian ada proteksinya. Yang sebelah kanan adalah modul TP4056 yang tidak ada proteksinya. Bedanya seperti apa? Terus fungsinya untuk apa? Simak terus videonya. Oke ya, ini langsung saja untuk modul TP4056 ini. Seperti namanya bahwa dia adalah modul charging, maka dia difungsikan untuk mengecas ya. Nah, artinya alat ini keduanya sama-sama bisa cut off. Ketika baterai penuh, maka dia akan cut off ya. Untuk yang proteksi maupun yang non proteksi. Lalu apa bedanya? Secara fisik sudah ketahuan atau sudah jelas ya, bahwa untuk yang tipe proteksi dia menggunakan atau ada jalur untuk outputnya, di mana jalur untuk baterai dan untuk output atau loadnya dia terpisah. Kalau untuk yang non proteksi dia tidak ada. Sedangkan untuk fungsinya sendiri dia lebih dispesialiskan untuk charger atau charging sekaligus discharge atau beban. Sedangkan kalau yang ini dia diperuntukkan hanya untuk mengecas saja. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan atau mau beli, tentukan dulu fungsinya untuk apa. Kalau hanya sekedar untuk mengecas saja, saya sarankan untuk beli yang varian non proteksi. Ingat ya, kedua modul ini jenis yang sama cuman seri yang berbeda, dia sama-sama bisa cut off. Artinya bahwa baterai dalam keadaan penuh nanti dia akan sama-sama bisa cut off atau berhenti sendiri ngecasnya. Nanti jangan sampai salah, oh kalau yang modul yang non proteksi dia kalau ngecas nanti nggak bisa proteksi. Enggak, kedua alat ini sama-sama bisa untuk proteksi ya, karena ini beda peruntukan saja. Dia lebih spesifik digunakan untuk charger dan discharger. Nah, untuk jalurnya sendiri ini bisa teman-teman lihat untuk jalur B di sini. Nah, ini ya. Untuk B main ini adalah untuk baterai yang main. Yang B plus ini baterai yang plus. Sedangkan kalau kita menggunakan untuk outputnya, ya gini ada out main ini untuk yang negatif, output plus ini yang untuk positif. Output di sini adalah untuk beban atau untuk load. Nanti kalau kita bebannya untuk kipas, untuk apa, nah, nanti kita ngambilnya di sini. Nah, fungsinya untuk modul proteksi ini adalah nanti ketika baterai dia sudah habis tegangannya, nanti kalau lithium ion dia kan fullnya di 4,2, dia full, dia akan cut off sendiri. Keduanya ya. Kalau ini dia di loadnya pakai beban, ketika baterai sudah low berada di tegangan 3 volt atau 2,8 ya, sepertinya 3 volt kalau yang ini, saya belum pernah mencoba ya. Pokoknya untuk yang modul tipe proteksi ini dia membatasi discharge-nya. Nanti ketika baterai sudah low dia akan cut off sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan fitur proteksi. Sedangkan yang ini dia nggak ada fitur proteksinya. Nanti ketika dia digunakan untuk discharge, dia ngambil dari baterai main dan baterai plus di sini langsung. Dia nggak ada modulnya, nggak ada proteksinya. Kalau baterainya sudah habis di tegangan 3 volt yang seharusnya dia sudah cut off, maka dia akan tetap melakukan discharge yang akhirnya baterai akan rusak. Ini yang membedakan ya. Sekali lagi bahwa kedua modul ini sama-sama bisa cut off ketika digunakan untuk charger ya. Kalau untuk ngecas keduanya akan bisa ngecas atau akan bisa cut off. Nah, kalau untuk discharge ini nggak bisa cut off, kalau yang ini bisa cut off. Asal jalur outputnya dia di sini.
Secara fisik sudah jelas beda ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini sangat jelas banget kalau yang ini dia lebih panjang. Nah, kalau yang ini dia lebih pendek. Untuk jalurnya juga beda. Terus untuk modulnya atau komponennya dia juga beda. Dulu saya pernah bilang atau ngasih tahu buat teman-teman kalau mau nyari yang modul TP4056 ini kan yang PCB tebal. Cuman ya agak susah nih ya. Ya ini kan tipis sama tebal ya. Ini kan bisa lihat teman-teman. Nah, yang ini tebal, yang ini tipis. Ada yang lebih tebal lagi. Yang ini ya. Ini nanti bedanya dia di sini. Ini ya. Saya kira ini dulu adalah resistor, tapi teman-teman katanya dia adalah dioda. Saya kurang paham. Nah, ini adalah diodanya, dia yang besar. Ini kan kecil nih, ada yang lebih besar. Kebetulan saya nggak punya ya. Kalau yang dulu saya nyari yang besar itu banyak banget, sekarang agak susah. Maka dia PCB-nya dia tebal. Untuk serinya kayaknya kalau nggak salah dia seri yang WH. Ya kira-kira seperti itu ya, teman-teman bisa simpulkan sendiri. Nah, untuk kegunaannya, kalau teman-teman mau dipakai hanya untuk charger, sekali lagi saya sarankan untuk memilih yang TP4056 yang versi non proteksi seperti ini. Jangan lupa, atau sekali lagi saya ingatkan, saya tegaskan, karena saking banyaknya teman-teman pada tanya ya, untuk yang versi ini itu dia itu bisa cut off. Ya, untuk kalau hanya sekedar untuk ngecas, dia itu bisa cut off ya. Keduanya bisa cut off. Kalau untuk tegangan atau ampernya, dia bekerja di tegangan sampai dengan 5 volt. Kalau lebih dari itu maka dia akan mati modulnya. Terus untuk polaritasnya jangan sampai kebalik. Kalau untuk ampernya dia bekerja di 1 ampere. Untuk masing-masing alat ini 1 ampere itu dia full maksimalnya ya. Nanti arus yang keluar itu tergantung dari baterainya dia sudah full, dia nanti lama-lama ampernya dia akan mengecil. Kalau baterainya habis, makanya dia 1 ampere rata-rata. Terus untuk harganya dia itu selisih lumayan jauh. Jadi kalau hanya untuk saudara ngecas, saya sarankan tetap pakai ini. Kalau untuk discharge, saya sarankan untuk yang ini, karena beda peruntukan, karena pabrik bikin ini beda peruntukan ya. Jadi jangan sampai salah, untuk masing-masing alat itu dia beda peruntukannya. Saya kira seperti itu. Semoga dengan video ini teman-teman bisa sedikit tercerahkan ya. Karena saking banyaknya orang atau teman-teman yang bingung masalah modul ini bedanya apa, terus fungsinya untuk apa. Nah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang selama ini ditanyakan ke saya ya, baik di Facebook maupun di YouTube ataupun di Marketplace ya. Saya kira seperti ini video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat. Jika tidak suka, boleh dislike. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.